Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Dewan di sini pada video pembelajaran matematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kaidah pencacahan. Nah, apa sih kaidah pencacahan? Nah, sejarahnya kaidah pencacahan tersebut ya pada tahun 1654 ada seorang penjudi namanya Chevalier de Mere menemukan sistem perjudian katanya. Ketika Chevalier kalah dalam berjudi, dia meminta temannya namanya Blaise Pascal. Kalian sudah pasti ingat atau sudah tahu ya, namanya Blaise Pascal itu yang bapak matematik dan bapak fisika yang menemukan berbagai macam hukum ya. Nah, Blaise Pascal mau bertanya, katanya bagaimana sistem perjudiannya. Kemudian Pascal menemukan bahwa sistem yang dipunyai oleh Chevalier akan mengakibatkan peluang dia kalah 51%. Kemudian Pascal menjadi tertarik dengan perjudian. Karena dia tertarik, didiskusikannya dengan matematikawan terkenal lainnya, yaitu Pierre de Fermat. Nah, mereka berdiskusi pada tahun 1654 melalui surat, dan terbentuklah asal mula dari kejadian dan konsep peluang seperti yang akan kita pelajari nanti. Nah, untuk video berikut ini kita hanya membahas tentang kaidah pencacahan. Nah, kalau kita lihat di sini kaidah pencacahan tersebut nanti ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada yang disebut aturan pengisian tempat, kemudian aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Nanti akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama ini, jadi kaidah pencacahan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan counting rules, merupakan sebuah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan. Jadi kaidah pencacahan tersebut merupakan aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek yang muncul. Disebut sebagai pencacahan sebab hasilnya berwujud suatu bilangan cacah. Jadi pada pembelajaran ini yang kita cari itu adalah banyaknya kejadian. Ya, mencari banyaknya suatu kejadian. Oke. Nah, jadi itu pengantar dari kaidah pencacahan. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kaidah pencacahan atau aturan pencacahan yang pertama menyangkut atau mencakup tentang aturan pengisian tempat, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah namanya filling slots, aturan pengisian tempat. Nah, biar lebih jelas begini. Contoh yang pertama nih ya. Budi mempunyai 3 buah baju berwarna putih, coklat, dan batik. Ia juga memiliki 2 buah celana warna hitam dan coklat yang berbeda. Ada berapa pasangan baju dan celana yang dapat dipakai dengan pasangan yang berbeda? Jadi Budi punya 3 baju, warnanya putih, coklat, sama batik. Dan punya 2 buah celana, warnanya hitam dan coklat. Ada berapakah kemungkinan ya celana dan baju tersebut dipasangkan? Jadi kita di sini kita belajar tentang bagaimana kemungkinan, bagaimana caranya, dan seterusnya.
Nah, kalau kita lihat di sini, ya, si Budi itu memiliki baju ada 3, yaitu putih, coklat, dan batik. Nah, ada 3. Celananya ada 2 katanya, yaitu ada celana warna hitam dan celana warna coklat. Pertanyaannya, berapa banyaknya pasangan tersebut? Nah, ini ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu kita bisa gunakan namanya diagram pohon. Jadi kita buat di sini, ini untuk kemungkinan baju, ini kita buat untuk kemungkinan celana. Misalnya baju, kemungkinannya yang bisa dia pakai adalah baju warna putih, gitu ya. Terus baju warna coklat dan baju batik. Celananya kemungkinannya adalah celana hitam. Jadi putih bisa dipasangkan dengan hitam, putih bisa dipasangkan dengan coklat. Nah, ini kenapa disebut diagram pohon? Karena di sini ada ranting-rantingnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk baju yang warna coklat kemungkinannya bisa dipasangkan dengan celana hitam dan celana coklat juga. Nah, kita buat sini diagramnya. Untuk baju batik bisa dipasangkan dengan celana hitam dan celana coklat. Ini kita bisa buat hubungannya di sini. Kita lihat garisnya. Maka kemungkinan yang terjadinya adalah bajunya putih, celana hitam. Berarti kita tulis di sini putih, hitam. Gitu ya. Yang kedua, kalau saya singkat ini ya, putih itu P ya, putih dengan coklat, berarti P, C. Kemudian yang ketiga, coklat dengan hitam, berarti C, H. Selanjutnya coklat dengan coklat, C, C. Kemudian batik dengan hitam, berarti B, H. Kemudian batik dengan coklat, B, C. Kalau kita lihat di sini kemungkinannya adalah ada berapa tuh? Ada 6. Jadi setelah kita hitung di sini ya, pasangannya ada jumlah kemungkinan pasangannya adalah ada 6 kemungkinan. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah aturan pengisian tempat. Atau kalau yang ditanya hanya jumlahnya saja, tidak dilihat komposisinya. Nah, kita buat tempatnya, yaitu tempat untuk baju dan tempat untuk celana. Nah, makanya disebut pengisian tempat karena disediakan tempat. Kita buat saja tempatnya adalah sebuah kotak. Ada 2 kotak, gitu ya. Baju memiliki 3 kemungkinan, kita tulis 3. Celana memiliki 2 kemungkinan, kita tulis 2. Maka sama dengan 3 kali 2 atau sama dengan 6. Jadi ada 6 kemungkinan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh aturan pengisian tempat.
Yang kedua, yaitu aturan perkalian. Apa yang dimaksud dengan aturan perkalian? Jadi, apabila sebuah kejadian bisa berlangsung dalam N tahap yang saling berurutan, di mana tahap 1 bisa berlangsung dengan Q1 cara, tahap 2 bisa berlangsung dalam Q2 cara, tahap 3 dapat terjadi dalam Q3 cara, demikian seterusnya hingga tahapan ke N, maka cara kejadian tersebut bisa terjadi secara berurutan dalam Q1 kali Q2 kali Q3 kali sampai dengan Qn dengan cara berbeda. Artinya adalah apabila kejadian tersebut berlangsung atau bisa berlangsung secara sekaligus, maka kemungkinan caranya bisa kita cari dengan aturan perkalian. Sebagai contoh gini, pertanyaannya adalah berapa banyak cara atau metode untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, serta bendahara dari total 8 orang siswa. Nah, ini pertanyaannya adalah berapa banyaknya cara. Ini bisa kita gunakan dengan aturan perkalian. Kenapa? Karena dalam pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara bisa kita lakukan secara sekaligus. Jadi ya, maka caranya gimana? Yaitu kita lihat, kita sediakan 3 tempat di sana, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Gitu ya. Nah, sediakan 3 tempat. Ya, anggap lurus. Oke. Sediakan 3 tempat. Oke. Sekarang kita pasti dalam pemilihan yang dipilih pertama kali adalah ketua dulu. Dari total 8 orang siswa, kemungkinan dia menjadi ketua adalah ada berapa kemungkinannya? Ada 8. Ya, maka di sini kita tulis 8 kemungkinan. Setelah ketua dipilih, kemudian pemilihan selanjutnya adalah pemilihan sekretaris. Otomatis 1 orang sudah terpilih jadi ketua. Maka jumlah siswanya berkurang jadi 7. Maka kemungkinan untuk menjabat sebagai sekretaris adalah 7 orang. Kemudian untuk kemungkinan posisi bendahara, karena sudah ada 2 orang yang menjabat atau terpilih menjadi ketua dan sekretaris, maka sudah berkurang 2. Yang awalnya 8 menjadi 6. Jadi ya, maka banyaknya kemungkinan kejadiannya adalah kita gunakan aturan perkalian, yaitu 8 kali 7 dikali 6 sama dengan berapa? 8 kali 7 kali 6. 366 cara. 366 cara. Nah, jadi di tersebut ada 366 cara. Nah, itu adalah perkalian. Jadi perkalian itu apabila bisa dilakukan secara sekaligus, gitu ya, tanpa menunggu dulu. Kemudian selanjutnya adalah aturan penjumlahan.
Nah, aturan penjumlahan pada kaidah pencacahan maksudnya bagaimana? Jika terdapat n peristiwa yang saling lepas itu artinya adalah peristiwa yang satu dengan yang lainnya tidak berkaitan atau tidak memiliki hubungan atau tidak kebergantungan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi misalnya K1 banyaknya cara peristiwa pertama, K2 banyak cara peristiwa kedua, dan seterusnya sampai Kn banyaknya cara pada peristiwa K ke N, maka banyaknya cara untuk N buah peristiwa secara keseluruhan adalah namanya juga aturan penjumlahan, berarti jumlah K1 tambah K2 tambah K3 sampai dengan tambah Kn. Nah, jadi aturan penjumlahan biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Artinya, yang terjadi hanya salah satu saja atau bisa dibilang pilihan. Biasanya kalau ada kata penghubungnya menggunakan kata atau, berarti dia menggunakan aturan penjumlahan. Misalnya begini, Putra seorang pelajar SMK di Purwokerto. Putra memiliki 3 jenis alat transportasi yang ia kendarai dari rumah ke sekolah. Antara lain yang pertama adalah sepeda. Sepeda dia memiliki sepeda mini dan sepeda gunung. Kedua, dia memiliki sepeda motor. Sepeda motor dia memiliki merek Honda, Yamaha, dan Suzuki. Yang ketiga, dia memiliki mobil. Mobilnya berjenis sedan, kijang, dan mobil pick up. Pertanyaannya, berapa banyak cara Putra berangkat dari rumah ke sekolah? Nah, ini Putra ini tergolong orang yang kaya ya, karena kendaraannya banyak sekali. Oke, kalau kita lihat, ini adalah peristiwa yang saling lepas, yaitu peristiwa Putra menggunakan sepeda dengan peristiwa Putra menggunakan sepeda motor atau menggunakan mobil. Ini tidak bisa dilakukan secara bersamaan atau tidak bisa dilakukan secara sekaligus. Nah, artinya di sini dia memiliki pilihan mana yang dia pakai. Oleh karena ini tidak secara sekaligus, maka ini disebut dengan aturan penjumlahan. Bagaimana caranya? Berarti banyaknya cara itu tinggal kita jumlahkan saja ya. Sepeda dia punya 2, jadi 2 tambah sepeda motor dia punya 3, berarti kita tulis 3. Mobil dia punya 3, kita tulis juga 3. Jadi kemungkinan banyaknya cara adalah 8 cara. Nah, itu adalah aturan penjumlahan. Semoga bisa dipahami. Kemudian contoh berikutnya, saya punya contoh soal begini. Suatu tim bola voli terdiri dari 8 orang termasuk pemain cadangannya. Ya, 8 orang itu sudah termasuk pemain cadangan. Akan dipilih seorang kapten, wakil kapten, dan pengumpan. Pertanyaannya adalah, berapa banyak pilihan yang dapat dibentuk jika yang pertama, seseorang boleh merangkap. Kedua, seseorang tidak boleh merangkap. Jadi ada 8 orang pemain bola voli. Akan dipilih sebagai seorang kapten dan juga seorang pengumpan. Nah, bagaimana caranya ini? Maka kita sediakan tempat untuk kapten, gitu kan ya.
sediakan tempat untuk wakil kapten, dan sediakan tempat untuk pengumpan. Oke, berarti ini kita buat kotak. Kita buat kotak, jadi ada kotak yang memiliki 3 kolom atau 3 tempat. Pertama, pasti yang akan dipilih adalah, ini untuk jawab soal nomor A dulu. Seseorang boleh merangkap. Jadi artinya adalah kalau dia ada orang yang terpilih jadi kapten, boleh jadi wakilnya juga, boleh jadi pengumpannya juga. Ini menurut soal yang A. Artinya boleh ada jabatan yang rangkap. Nah, di sana kan ada 8 orang ya. Jadi kemungkinan 8 orang untuk menduduki seorang kapten, untuk menjadi seorang kapten adalah ada 8 kemungkinan juga. Karena jabatannya boleh dirangkap, maka untuk wakil kaptennya ada kemungkinannya 8 juga. Untuk pengumpan ada kemungkinannya 8 juga. Karena boleh merangkap. Maka jumlah kemungkinan yang dapat dipilih adalah 8 kali 8 kali 8 sama dengan berapa? 512 cara. Jadi ya, dari 8 orang tersebut akan dihasilkan 512 cara pemilihannya. Yang kedua atau yang B, katanya orangnya sama, akan dipilih kapten, wakil kapten, dan pengumpan juga. Tapi di sini katanya tidak boleh ada jabatan rangkap. Jadi tidak boleh merangkap. Artinya apa? Tidak boleh merangkap. Artinya jika seseorang sudah menjabat sebagai kapten, tidak boleh menjadi wakil kapten lagi, tidak boleh menjadi pengumpan lagi. Nah, jadi sini tetap kita sediakan 3 tempat juga. Nah, kita sediakan 3 tempat juga untuk ketua, wakil, dan pengumpan. Pasti yang pertama adalah dipilih sebagai ketua dulu. Ada berapa kemungkinannya? Ada 8. Kemudian untuk wakilnya, karena 1 orang sudah dipilih menjadi ketua dan tidak boleh merangkap, maka kemungkinannya adalah 7. Dan untuk pengumpan, karena sudah ada 2 orang yang dipilih menjadi kapten dan wakil, maka sisa kemungkinannya ada menjadi 6. Maka banyaknya cara adalah 8 kali 7 kali 6 sama dengan berapa? 336 cara. Nah, paham ya? Semoga bisa dimengerti. Selanjutnya, nah, ada soal seperti ini. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dibentuk menjadi bilangan ratusan. Nah, dari 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dibentuk menjadi bilangan ratusan. Tentukan banyaknya cara jika A. Tidak ada angka yang sama, B. Bernilai genap. Nah, jika ada soal seperti ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah, karena akan dibentuk bilangan ratusan, ya, karena akan dibentuk bilangan ratusan. Nah, bilangan ratusan syaratnya apa? Syaratnya adalah 3 tempat, yaitu tempat pertama adalah ratusan, tempat kedua adalah puluhan,
tempat ketiga adalah satuan. Ya, jadi karena ada 3 tempat, berarti kita buat 3 kotak saja. Ya, kita buat 3 kotak. Dari angka-angkanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti ada 5 angka. Maka kita buat di sini. Kemungkinan angka ratusan menempatinya ada 5. Karena tidak boleh ada angka yang sama seperti soal tadi tentang bola voli. Jika sudah dipilih, maka tidak boleh dipilih lagi. Maka angka puluhannya yang awalnya ada 5, maka menjadi sisa 4. Begitupun satuannya, maka berkurang lagi menjadi 3. Banyaknya cara adalah 5 kali 4 kali 3, yaitu berapa? Ada 60 cara. Nah itu, jadi kalau tidak ada angka yang sama, tidak boleh ada angka yang sama. Kalau soalnya adalah angkanya boleh sama, berarti di sini angkanya 5 kemungkinan, 5 kemungkinan puluhan, dan 5 kemungkinan satuan. Itu kalau soalnya adalah ada angka yang sama. Yang B, bagaimana kalau bernilai genap? Nah, jadi kan kita sediakan tempatnya nih ratusan, puluhan, dan satuan. Kemungkinan gitu ya, karena ada 5 berarti untuk pertama yang dipilih adalah karena bernilai genap. Kita lihat dulu angka yang bernilai genap. Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5, mana saja yang angkanya adalah angka genap, yaitu angka 2 dan angka 4. Ini adalah angka bernilai genap. Jadi ada berapa angka genapnya? Angka genapnya ada 2 kemungkinan. Nah, kemudian sebuah bilangan dikatakan bernilai genap yang dilihat itu dari posisi mana? Posisi tempat mana? Apakah satuan, puluhan, atau ratusan? Pasti yang dilihat adalah nilai tempat dari satuannya. Jadi kalau nilai tempat pada posisi satuannya adalah ganjil, maka bilangan tersebut adalah disebut bilangan ganjil. Apabila nilai tempat satuannya bernilai genap, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap. Maka pertama yang kita cari di sini adalah untuk kemungkinan angka satuan. Kenapa kita pilih angka satuannya dulu? Karena di sana soalnya adalah bernilai genap. Kemungkinan nilai genap adalah angka 2 dan angka 4. Jadi jumlahnya ada 2. Maka kita tulis di sini angka satuannya 2. Bukan 2 angka di sini ya, tapi 2 adalah banyaknya angka genap, yaitu 2 dan 4. Gitu ya. Nah, kemudian dari 5 angka sudah dipilih satuannya. Sudah dipilih 1. Maka sisa 4. Sudah dipilih 1 untuk puluhan juga, maka ratusannya 3. Jadi ini boleh dibalik ya, karena kemungkinan. Maka banyaknya cara adalah 3 kali 4 kali 2 sama dengan 24 cara.
Nah, itu. Jika yang ditanya adalah banyaknya bilangan ratusan yang bernilai genap. Jadi ada 24 cara. Jadi kalau ada soal tentang bilangan nilainya genap atau ganjil, atau bilangan prima, atau dan sebagainya, nah yang kita lihat adalah satuannya dulu. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah contoh soal dari kaidah pencacahan. Nanti videonya akan dilanjutkan lagi setelah kalian mengerjakan soal yang sudah ada yang saya berikan. Ya. Nah, jadi nanti ada part 2-nya. Ini kemungkinan adalah part 1-nya dulu. Oke, sampai jumpa pada video part 2-nya. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa like, comment, share, subscribe, and jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.